Terpujilah Allah yang berkuasa atas hidup orang-orang yang percaya padanya. Pada hari ini, Sabtu 12 April 2025. Saudara-saudaraku yang kekasih, mari kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami memuliakan Engkau, sebab Engkau terus memberkati kami dengan pengajaran firman-Mu untuk kami dengan ketabahan hati menjalani kehidupan ini dengan percaya kepada Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Para pendengar renungan Oasis Fajar, pembacaan firman Tuhan terambil dari kitab 2 Tawarik 17 ayat 1 hingga ayat 6 dengan judul perikop Raja Yosafat, pengokohan kerajaan. Maka Yosafat anaknya menjadi raja menggantikan dia. Sebagai pemimpin Israel, ia memperkuat dirinya dengan menempatkan tentara di semua kota yang berkubu di Yehuda dan pasukan-pasukan pendudukan di tanah Yehuda serta di kota-kota Efraim yang disebut oleh Asa ayahnya. Dan Tuhan menyertai Yosafat karena ia hidup mengikuti jejak yang dahulu dari Daud bapa leluhurnya dan tidak mencari Baal-Baal, melainkan mencari Allah ayahnya. Ia hidup menurut perintah-perintahnya dan tidak berbuat seperti Israel. Oleh sebab itu, Tuhan mengokohkan kerajaan yang ada di bawah kekuasaannya. Seluruh Yehuda memberikan persembahan kepada Yosafat sehingga ia menjadi kaya dan sangat terhormat. Dengan tabah hati, ia hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan. Pula ia menjauhkan dari Yehuda segala bukit pengorbanan dan tiang berhala. Berkat dari ketabahan hati adalah judul renungan hari ini dengan ayat penekanan pada ayat ke-6. Dengan tabah hati ia hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan. Pula ia menjauhkan dari Yehuda segala bukit pengorbanan dan tiang berhala. Para pendengar yang dikasihi Tuhan, orang yang tabah hati pasti memiliki sikap mental yang tangguh, tidak mudah tergoda, dan tahan dalam menghadapi pencobaan, kesulitan, dan penderitaan. Sikap itulah yang dimiliki oleh Raja Yosafat, sehingga dia hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan baginya. Selain itu, Yosafat juga berani menjauhkan dari Yehuda segala bukit pengorbanan dan tiang berhala. Walaupun ketika melakukan hal tersebut, dia pasti mendapatkan banyak kendala, kekecewaan, serta protes dari orang-orang yang tidak setuju dengan tindakannya. Namun demikian, Yosafat tetap melakukannya, dan karena itulah Tuhan mengukuhkan kerajaan yang ada di bawah kekuasaannya. Seluruh Yehuda memberikan persembahan kepada Yosafat, sehingga ia menjadi kaya dan sangat terhormat. Itulah berkat yang Tuhan berikan pada orang yang berani melakukan hal-hal yang sesuai dengan apa yang difirmankannya.
Pada orang yang demikian, Tuhan pasti mengukuhkan usaha, pekerjaan, pelayanan, pendidikan, keluarga, dan rumah tangganya. Karena itulah kita harus berani melakukan kebenaran yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Karena pada orang yang demikian, Tuhan selalu menyiapkan berkat bagi kita yang dengan tabah hati melakukannya. Saudaraku, mungkin kita memang tidak menjadi kaya secara materi seperti Yosafat. Tapi jika kita dengan tabah hati hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan, maka Dia pasti akan memberikan kekayaan iman dan kekayaan dalam kesaksian. Sehingga ketika kita bersaksi, orang lain diberkati Tuhan dan memuliakan namanya selalu. Oleh karena itulah, kita harus memiliki keberanian dan ketabahan hati seperti Raja Yosafat. Meskipun hal-hal yang dia lakukan pastinya mendapat konsekuensi dari orang-orang yang ada di sekitarnya, tetapi ia tetap melakukan kebenaran tersebut dengan penuh ketabahan hati. Hasil dari ketabahan hati, kerajaan Yosafat diberkati Tuhan. Sebuah penegasan, orang yang tabah hati berani melakukan hal-hal yang benar menurut firman Tuhan. Pasti hidupnya diberkati olehnya. Mari berdoa. Tolonglah kami Tuhan, supaya kami berani melakukan hal-hal yang benar, seperti yang tertulis dalam firman-Mu. Demi Yesus Kristus yang hidup, kami berdoa. Amin. Demikianlah renungan Oasis Fajar pada hari ini. Tuhan memberkati kita. Amin.